Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Zikri Ramadan N dengan NPM 23351057. Saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kelima, yaitu PBK Vue.js Part 2. Yang pertama yaitu ada list rendering v4. v4 adalah sebuah direktif pada Vue.js yang digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan pada data dalam bentuk array atau objek. Dengan menggunakan v4, kita dapat membuat elemen HTML berulang secara dinamis sesuai dengan data yang ada. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin menampilkan data dalam bentuk daftar, tabel, atau komponen yang berulang. List rendering sangat penting ketika kita berurusan dengan data dalam jumlah banyak atau data yang berasal dari API eksternal. Beberapa alasan mengapa kita perlu menggunakan v4 adalah yang pertama yaitu efisiensi rendering. Vue.js dapat merender elemen secara dinamis berdasarkan data yang ada. Yang kedua, mengelola data dengan mudah. Kita bisa langsung menampilkan data dari array atau objek tanpa perlu menulis elemen HTML secara manual. Dan ketiga, interaksi dengan data, mudah mengikat data binding, dan melakukan manipulasi secara real time. Dan yang keempat, ada kode lebih ringkas dan dinamis, mengurangi pengulangan kode dengan memanfaatkan perulangan otomatis. Contoh codingan v4 terdapat pada ini. v4 item index, in filter ini key, index ref sama dengan tanda kutip item ref. v4 item index in filter digunakan untuk melakukan iterasi pada array filter items. Variabel item adalah nilai dari elemen array dan index adalah urutan elemen. Kemudian key index memberikan identitas unik pada setiap elemen, sangat penting untuk meningkatkan meningkatkan performa dan menghindari peringatan dari view. Kemudian ref item ref merupakan memberikan referensi pada elemen agar dapat diakses secara langsung melalui kode JavaScript. Kemudian dot click ini mengikat event klik pada tombol hapus untuk memanggil fungsi remove item. Remove item ini dengan parameter index. Baik, selanjutnya ada computed properties, import computed from Vue. Computed properties pada Vue.js adalah fitur yang digunakan untuk menghitung nilai baru berdasarkan data yang ada. Nilai yang dihitung ini akan disimpan dalam bentuk change dan hanya diperbarui ketika data sumber berubah. Computed properties merupakan kita untuk membuat data turunan yang secara otomatis diperbarui ketika data sumbernya berubah, tanpa perlu menghitung ulang setiap kali rendering terjadi. Mengapa menggunakan computed properties? Beberapa alasan mengapa kita menggunakan computed properties adalah reaktivitas otomatis. Nilai akan dihitung ulang secara otomatis jika data berubah. Caching hanya dihitung ulang jika data sumbernya berubah sehingga lebih efisien, mudah dibaca dan dipahami. Kode lebih terstruktur dan bersih dibandingkan menggunakan metode. Mengurangi duplikasi, menghindari pengulangan logika atau perhitungan di beberapa tempat. Contoh codingannya ada pada tersebut: item count, counts computed, items .value .length. Item count itu untuk menghitung jumlah total item dalam array items, menggunakan items.value .length untuk mendapatkan jumlah item. Kemudian ada filtered items, itu menghasilkan daftar item yang tidak kosong. Menggunakan
metode filter untuk menyaring item yang bernilai truth. Kemudian ada last item length, menghitung panjang dari item terakhir yang ditambahkan ke daftar menggunakan last add titik value titik length untuk mendapatkan jumlah karakter. Kemudian ada watchers. Watchers pada Vue.js adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengawasi perubahan data reaktif dan mengeksekusi fungsi tertentu ketika perubahan terjadi. Watchers berguna ketika kita perlu menjalankan side effects atau melakukan tindakan berdasarkan perubahan data secara langsung. Watchers sangat berguna dalam situasi berikut. Yang pertama, mengawasi perubahan data secara langsung, menjalankan efek samping ketika data berubah, melakukan API calls atau sinkronisasi data ke server saat data berubah, menangani perubahan data yang kompleks atau bersarang. Kemudian contoh codingannya terdapat di sini import wedge from view dan wedge items new file old file console.log daftar item berubah. Parameter pertama yaitu ada items, objek atau variabel yang akan dipantau. Pada contoh ini kita memantau perubahan pada area items. Parameter kedua ada callback function, menerima dua argumen, new file nilai baru dan old file nilai lama. Kemudian ada template ref dan left shell hook. Template ref pada Vue.js adalah cara untuk mengakses elemen DOM atau komponen anak secara langsung dari dalam komponen. Biasanya digunakan ketika Anda perlu mengakses elemen atau komponen secara langsung setelah rendering. Lalu life cycle hooks adalah serangkaian metode yang dipanggil pada berbagai tahapan siklus hidup suatu komponen Vue. Mereka memungkinkan Anda untuk menyisipkan logika pada tahap tertentu dari siklus hidup komponen. Template ref dan life cycle hooks adalah fitur penting dalam pengelolaan komponen pada Vue.js dengan template ref. Anda dapat mengakses elemen DOM dan komponen anak secara langsung. Sedangkan life cycle hooks memungkinkan Anda menyisipkan logika pada tahap tertentu dari siklus hidup komponen. Contoh codingannya ada cons item ref null on mounted console.log komponen telah dimuat console.log referensi elemen pertama. Ref null mendefinisikan variabel item ref sebagai referensi DOM, awalnya diinisialisasi dengan 0. Kemudian on mounted ini salah satu life cycle hook di Vue 3 dipanggil ketika komponen telah sepenuhnya dibuat ke dalam DOM. Fungsi dalam on mounted mencetak pesan ke konsol ketika komponen selesai dimuat, menampilkan referensi elemen pertama, item ref, titik value jika ada. Baik, di sini saya akan mencoba simulasi live codingnya. Sini kita bikin di command prompt. Di sini kita akan membuat project name yaitu tugas 5 PBK. Enter, kemudian kita pilih Vue dan JavaScript. Baik, langsung saja kita cd tugas 5 PBK.
kemudian npm install. Di sini kita menunggu terlebih dahulu karena sedang menginstall. Oke, sudah terinstall. Langsung saja kita masuk pada foldernya. Oke, kita di sini sudah masuk pada folder tugas 5 PBK. Ini kita bikin saja new file. Tugas pbk 5.view. Sini kita bikin script, kemudian template, pada script kita menuliskan import ref kemudian computed lalu watch from view.
add up. Masukkan cons itemnya. Ref belajar view membuat menggunakan live cycle. Oops. Kemudian cons new item dengan ref ref 0. Lalu cons last add item. If new item titik value titik trim. Baik, di sini saya telah menyelesaikan codingannya. Kemudian tugas PBK 5 ini kita konekkan pada app view-nya. App.view-nya pada bagian script import hello world ini from, kita hapus dulu hello world-nya, kita konekkan pada komponen tugas 5 PBK. Lalu kita lihat
hasil runningnya seperti apa. npm run. Baik, di sini telah ada daftar item, kemudian tambah item, button tambah dan button urutkan. Kemudian belajar view, membuat aplikasi menggunakan life cycle hooks, total item, item terakhir ditambahkan belum ada, jumlah karakter item terakhir 0. Lalu ada button hapus juga. Baik, ketika kita menambahkan item di sini bisa kita bikin nama saja. Sebagai contoh saya bikin nama Wahyu Codot, kita tambahkan. Oke, Wahyu Codot telah ditambahkan pada daftar item tersebut. Dan kita bikin lagi itemnya ayam dan kucing. Di sini kita bisa mengurutkan daftar itemnya. Kita klik saja button urutkan ini dan dapat melihat item terakhir yang kita tambahkan yaitu kucing. Dan total daftar item di sini ada 6. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.